Shalom, selamat pagi adik-adik, para pembina, dan para pendengar renungan Doremi yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di Doremi, doa dan renungan misioner pada hari Kamis 24 Juli 2025. Kakak berharap semoga kita semua selalu sehat dan selalu bahagia. Pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 13 ayat 10-17. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kakak mau mengajak kita semua untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Untuk mengawali hari ini, kami akan membaca firman-Mu, kiranya Engkau memberikan kami hikmat, pengetahuan, dan tuntunan, sehingga kami paham apa yang Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Berkati kami juga untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati agar kami bisa membawa firman-Mu dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan. Sebab Engkaulah Kristus Tuhan dan pengantara kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, para pembina, dan para pendengar renungan Doremi, marilah kita membuka dan membaca Injil Matius pasal 13 ayat ke-10-17. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar, dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Adik-adik, para pembina, dan para pendengar renungan Doremi yang terkasih, Yesus senang mengajar menggunakan perumpamaan, padahal tidak semua orang mampu memahami bahasa perumpamaan. Apakah Yesus tidak mempertimbangkan kemungkinan lebih banyak orang mau menjadi muridnya ketika ia mengajar dengan bahasa yang sederhana? Hal ini mungkin terbesit atau terpikir dalam benak para murid, sehingga mereka mempertanyakan. Dan Yesus menjawab pertanyaan para murid dengan mengatakan bahwa perumpamaan menegaskan sifat rahasia kerajaan surga. Hanya orang tertentu yang dapat memahaminya, yakni mereka yang membuka hati untuk dibentuk menurut kehendak Allah. Allah sangat berinisiatif manusia menanggapinya dengan iman. Inisiatif Allah mutlak diperlukan untuk menyatakan rahasia kerajaan Allah dan membimbing manusia agar merespon pewartaan kerajaan Allah dengan iman.
Bagi orang yang membuka hati, akan terjadi proses bertanya, mencari, beroleh tuntunan, dan aktif mengimani, sehingga terjadi pertumbuhan rohani. Sebaliknya, perumpamaan akan membuat orang bebal semakin mengalami kebutaan rohani, dan kerajaan surga semakin tertutup baginya. Para murid menyatakan ketidakmengertian mereka kepada Yesus, sehingga Yesus memberi penjelasan dan menerangi hati mereka. Langkah iman inilah yang membuat mereka beroleh pengertian. Tempat ibadah yang sama, bacaan Alkitab dan khotbah yang sama, tidak menjamin pengertian yang sama bagi setiap orang yang mendengarkannya. Kebenaran firman Tuhan adalah anugerah yang akan dinyatakan bagi setiap orang yang mau membuka hati untuk menerimanya. Semoga Tuhan memberkati. Baik adik-adik, para pembina dan para pendengar renungan Doremi yang terkasih, untuk mengakhiri Doremi kita pada pagi hari ini, kakak mau mengajak kita semua untuk berdoa doa anak misioner. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh pengharapan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini, berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun mereka. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, adik-adik, para pembina dan para pendengar renungan Doremi, demikian Doremi kita pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa kembali di Doremi berikutnya. Selamat beraktivitas, semoga Tuhan Yesus memberkati dan menyertai selalu. Amin.